Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, kita memasuki Minggu Advent yang kedua. Kita diajak bercermin dari semangat Santo Yohanes Pembaptis sendiri untuk mengenakan pertobatan, dan kita memperbarui diri kita untuk menyambut Kristus yang akan datang ke dunia. Yohanes Pembaptis dengan kerendahan hatinya memberikan persiapan-persiapan untuk datangnya Tuhan. Kita pun juga mempersiapkan hati untuk kedatangan Tuhan, namun juga mempersiapkan generasi-generasi berikutnya agar gereja tetap hidup, agar kasih dan iman tetap boleh bertumbuh dan berkembang. Saudara-saudari yang terkasih dan dikasihi oleh Allah, dalam pengalaman hidup kita menjelang akhir tahun, biasanya kita secara langsung menimbang-nimbang dan merenung segala perjalanan hidup kita mulai Januari, Februari, sampai dengan menjelang akhir tahun. Apa-apa saja yang disyukuri, apa-apa saja yang sungguh menjadi kekuatan dan kebaikan, apa-apa saja yang juga menjadi kekurangan, menjadi kelemahan. Dan akhirnya nanti di tahun yang baru biasanya orang mengeluarkan komitmen, resolusi, membuat ketetapan hati untuk langkah perjalanan hidup selanjutnya. Atau dalam sebuah pengalaman hidup kita yang lain, saat kita sungguh menghayati sakramen tobat, saat mengaku dosa di hadapan pastor, apakah dosa-dosa yang saya sebutkan masih saja sama dengan dosa-dosa yang sebelumnya? Kalau masih sama sampai dengan 5-10 tahun pengakuan dosa sama, apa saja yang sudah bertumbuh dengan sakramen tobat dan menjadi efektif dalam hidupku? Walaupun dosa-dosa dalam daftar yang lain itu bertambah dan semakin kreatif, kita juga bertanya dalam diri, kenapa dosa-dosaku semakin bertambah? Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, kita hidup di dalam perubahan terus-menerus. Perubahan terus-menerus. Dalam tubuh badan kita ini berubah terus-menerus. Dulu yang badannya kekar, badannya langsing, nggak jenggotan, sekarang jenggotan, ya toh. Suaranya indah merdu, sekarang suaranya sudah serak-serak becek, peceren gitu ya orang bilang ya. Oh gitu ya. Dulu baunya wangi, terus sekarang baunya wangi minyak angin, minyak kapak. Dulu parfumnya itu mahal-mahal gitu. Terakhir segala macam. Rambut dari yang hitam jadi putih, kulit jadi keriput dan lain sebagainya. Setiap hidup kita selalu mengalami tahapan-tahapan perubahan. Saat berubah inilah terjadi adaptasi memperbarui diri dan penyesuaian. Disitulah pertobatan terjadi. Kita diajak untuk selalu menyesuaikan dengan perubahan yang ada. Berbeda saat bekerja, saat melalui masa pensiun, berbeda sekali. Dan belajar mengisi masa pensiun, masa-masa tua dengan penuh efektif juga perlu perjuangan. Dulu anak-anak masih bersama, terus sudah mulai menikah, anak-anak pergi, perlu untuk menyesuaikan lagi. Maka apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis sudah menjadi milik kita dalam kehidupan yang nyata. Hanya saja kita mempertebalnya, memperteguhnya di dalam
iman yang kita sungguh banggakan dan cintai ini. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, dalam bacaan Injil tadi kita mendengar ada data-data sejarah berkaitan dengan pemerintahan Kaisar Tiberius, Pontius Pilatus, Herodes, Hanas, dan Kayafas. Berarti Yohanes Pembaptis dan juga nanti Yesus berada dalam suatu masa yang nyata dalam sejarah umat manusia. Bukan rekayasa, bukan bohong-bohongan, bukan impian semu semata, dan ada di dalam sejarah kehidupan yang nyata. Yang kedua, firman Allah datang kepada Yohanes sama saat malaikat Gabriel datang kepada Maria, sama saat malaikat Gabriel datang kepada Zakaria, kepada Yusuf dalam mimpi. Yohanes Pembaptis, Allah berfirman secara langsung saat ia berada di padang gurun. Berarti apa? Allah berkehendak langsung kepada Yohanes Pembaptis. Dan yang ketiga, saudara-saudariku, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Kita semua ini adalah perputaran-perputaran dari estafet yang selalu terus-menerus berkesinambungan. Dulu waktu gereja belum renovasi ini, kita dengan DPP yang lama, lalu ada lagi berubah dengan DPP yang baru, pengurus wilayah yang lama berganti dengan pengurus wilayah lingkungan yang baru. Dan nanti ke depan akan terus berganti terus. Maka tugas dari orang yang sungguh menghayati persiapan jalan bagi Tuhan adalah, pertama, dengan pertobatan saya menyambut Tuhan yang akan datang dalam hidup saya dalam Natal nanti. Yang kedua, persiapan jalan Tuhan berarti mempersiapkan segala kebaikan bagi yang lain, bagi saudara-saudari dalam lingkungan, bagi keluarga masing-masing, bagi wilayah, paroki, masyarakat, dalam OMK, dalam Misdinar, dalam Sekami, dalam Rekat, dalam PDKK, semuanya kita mempersiapkan kebaikan-kebaikan agar Tuhan dirasakan oleh saudara-saudari kita. Dan apa yang bisa kita lakukan selanjutnya? Kita mempersiapkan juga diri kita untuk kebaikan-kebaikan Tuhan yang lain agar dialami oleh seluruh manusia di bumi ini. Selamat menantikan kedatangan Tuhan. Semoga kita semua memiliki hati yang selalu beradaptasi dengan pertobatan-pertobatan yang ada, dan kita mempersiapkan kehadiran Tuhan dengan memberikan kebaikan-kebaikan yang nyata bagi sesama di sekitar kita. Amin.